Shalom Elimers, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Amin. Bagi setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang ajaib. Kami meninggikan Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat segala pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dimuliakan. Makasih ya Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin Tuhan. Hanya Di setiap kerinduan kami bawa kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hakikat akan menyenangkan-Mu, menyenangkan
senangkan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Setiap kerinduan kami ya Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami bawa kepadamu. terima Kami mau kasih senangkan Tuhan. Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Ajaib Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian syukur kami. Hanya Engkau yang layak disembah, diagungkan ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Haleluya, Engkau baik. haleluya, Terima kasih. haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Kau Tuhan. ajaib ya Tuhan. Kau ajaib ya Yesus. Kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur, segala hormat hanya kami naikkan, kami persembahkan. Kami menyembah Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib. Beri, beri, terima kasih ya Tuhan. 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 Di setiap ungkapan syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Ajaib segala perbuatan ya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, haleluya. hanya itu
kerinduanku. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kerinduan kami bawa kepadamu ya Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Kami mau memuji, membesarkan Engkau ya Tuhan. Kami mau menunaikan segala pujian syukur untuk memuliakan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian syukur. Terima kasih ya Tuhan. Percaya Engkau yang memberkati ibadah kami pada saat ini. Biar apapun yang kami boleh lakukan, semuanya menyenangkan hati. Kami mengucap syukur, kami buka ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan saya dan saudara, amin. Kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan keamanan, kenyamanan, sebab Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri semuanya. Kita muliakan Allah yang hidup. Ajaib Engkau Tuhan. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ayo katakan, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Kami percaya Tuhan, hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lalu katakan dengan imanmu, hanya dekat, hanya dekat ya Allah saja. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama lagi. Katakan, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya Tuhan, daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, ya hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi perkatakan dengan iman kita kepada Tuhan. Hanya Dia gunung batu, ya Tuhan. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi, lama-lamanya. Hanya
goyah selama-lamanya. Dengan iman kita katakan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, di setiap langkah-langkah kehidupan kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan keadaan yang kami alami, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lain katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang sampai kita bangkit berdiri semuanya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, amin, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Kami percaya Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia.
Ya, lagi jemaat Tuhan katakan kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Serah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab itu kami datang bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami. Yesus, Yesus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Kami sembah Allah yang hidup. Oh, haleluya. We worship you Lord. We worship you God. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mengalir, menjamah setiap hati. Haleluya. Oh, sembah Dia, muliakan namanya, agungkan Dia, layak Kau disembah. Yesus, amin, amin, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, amin, penolong
Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan Yesus, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan, sekali lagi katakan tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan sehingga kami bisa beribadah pada hari ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita mau dasari pemberian kita dengan firman Tuhan. Kita buka ayatnya di Bilangan 13 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan Bilangan 13 ayat 28 sampai 31. Ayat 28, hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Oke, ini cerita yang bisa dibilang kita sudah sangat familiar dari zaman sekolah minggu, cerita tentang ke-12 pengintai Israel. Nah, di sini saya melihat ada hal yang menarik, bahwa ada dua buah pikiran atau bisa dibilang dua buah suara yang ada di sini. Yang pertama adalah suara dari 10 orang pengintai, yang dimana mereka berkata, oh bangsa musuh pada saat itu Yeriko terlalu kuat, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kita ini hanya, kita nggak signifikan, sehingga kita tidak akan mungkin bisa menang. Tapi di satu sisi ada suara dari Yosua dan Kaleb yang dimana mereka percaya akan janji Tuhan. Tidak, kita akan bisa menduduki kota itu karena Tuhan sudah menyerahkannya kepada kita. Nah, jadi di sini ada dua buah suara mayoritas dari 10 orang dan suara Yosua dan Kaleb, yaitu suara minoritas. Tapi sayangnya kita semua tahu bahwa Israel akhirnya mendengarkan suara yang mayoritas ini. Mereka merasa kecut
dan akhirnya mereka tidak bisa memasuki negeri Kanaan, Yeriko. Nah, terus apa hubungannya ini dengan persembahan? Sebenarnya ada, Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita pada waktu kita memberi, kita juga sebenarnya ada dua buah suara di dalam kepala kita. Suara mayoritas dan suara minoritas. Suara mayoritas adalah suara yang paling besar berbicara, yang seringkali itu datangnya dari otak kita sendiri, dari pikiran kita sendiri, logika kita sendiri. Dan suara apa itu? Suara itu seringkali justru berbicara kepada kita seperti, wah kalau saya memberi nanti, saya akan berkekurangan. Logis, karena kita memberi, maka uang kita akan berkurang. Atau saya kalau memberi, nanti akan terjadi ini, waktu saya memberi akan jangan-jangan nanti akan terjadi seperti itu, atau banyak sekali alasan yang otak kita coba keluarkan untuk supaya kita tidak memberi. Dan mungkin bisa jadi kita juga pada buntutnya juga mengikuti perkataan mayoritas itu. Tapi kita lupa bahwa ada juga perkataan minoritas. Dan seringkali perkataan minoritas itu, suara kecil itu justru adalah suara Tuhan sendiri. Karena ada ayat yang tertulis di mana suara Tuhan itu tidak datang seperti badai ribut, suara angin ribut, tapi suara Tuhan justru datang seperti angin kecil, angin sepoi-sepoi. Nah, apa kata-kata suara itu? Kata-kata suara itu seringkali justru adalah suara Tuhan itu sendiri yang berkata bahwa berilah, maka kamu akan diberi. Jika kamu memberi, maka maka pemberianmu akan diterima. Atau juga janji Tuhan yang berkata bahwa Tuhan adalah Allah penyedia. Dan masih banyak janji lainnya. Tapi karena suara itu kecil, seringkali kita tidak menghiraukan suara itu, kita justru termakan dengan suara mayoritas, yaitu suara otak kita sendiri. Karena itulah Bapak Ibu, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk kita mendengarkan suara minoritas itu, karena suara minoritas itu seringkali adalah suara Tuhan itu sendiri. Jika Bapak Ibu mau memberi, Bapak Ibu bisa memberi dengan menggunakan metode online, yaitu OVO, GoPay, dan yang lainnya yang ada di layar, yang ada tertera di layar. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita juga mau menyiapkan hati kita untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang mengatakan agar kami tidak menghiraukan suara mayoritas tapi suara minoritas ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan seringkali suara minoritas itu adalah suara-Mu sendiri ya Tuhan yang mengatakan bahwa jika kami memberi maka kami akan diberi kembali. Jika kami memberi maka pemberian kami akan diterima. Jika kami memberi bahwa Kau adalah Allah yang menyediakan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberi ya Tuhan. Jika sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tolong Tuhan kami buka hati kami ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid ya Tuhan, agar apa yang kami dengar bisa menjadi berkat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, haleluya, selamat pagi saudara sekalian, selamat beribadah pada hari Tuhan. Ini hari yang luar biasa, hari di mana saya yakin saudara kita akan nanti bersama mengambil bahagian makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Dan ada lawatan Tuhan, ada pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah di GPDI Elohim, walaupun secara online, saudara. Kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh tulis mungkin nama saudara, alamat saudara mengkali di ruang chat. Dan kalau saudara kepingin tahu lebih banyak info tentang gereja kami, saudara boleh hubungi call center kami yang ada di layar saudara. Ya, puji Tuhan. Mari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kasih judul Iman di dalam rumah Sang Bapa. Cukup panjang, iman di dalam rumah Sang Bapa. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7.
1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, garis bawah ini, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, saya senang dengan ayat yang ke-7 di mana dikatakan imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, daripada emas yang ada dalam dunia ini. Ya. Artinya begini, iman kita lebih tinggi nilainya atau lebih berharga dari emas. Lebih berharga dari rumah, lebih berharga dari mobil saudara, lebih berharga dari akun bank yang saudara punya, lebih berharga dari semua material yang saudara miliki. Saya katakan kepada saudara bahwa tidak ada yang lebih penting daripada iman kita. Iman yang sekarang ada dan hidup di dalam diri saudara. Nah, saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita melalui hal-hal tertentu di dalam hidup ini untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa yang betul-betul penting adalah iman kita. Itu lebih penting daripada emas. Ya. Perkara-perkara material saudara kalah kepentingannya dengan iman yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Ya. Yang benar-benar penting adalah iman kita. Yang terpenting daripada segala harta kekayaan, yang lebih penting daripada segala berkat finansial yang saudara mungkin bisa wariskan kepada anak cucu saudara adalah iman. Iman Bapak Ibu, iman kita lebih berharga kata Petrus daripada emas yang fana. Katakan amin, haleluya. Kalau saudara membaca tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, ya, bagaimana iman mereka itu begitu kuat, begitu besar. Dan mereka pada saat itu tidak punya jaminan apapun. Mereka tidak punya asuransi kesehatan. Ya. Mereka tidak punya apalagi jaminan keuangan dan sebagainya. Dan bersyukur sekarang kita mempunyai semua itu. Kita mungkin mempunyai uang ada di bank, saudara, kita mempunyai asuransi kesehatan. Tetapi saudara, saya mau saudara ketahui bahwa iman mereka, iman para pahlawan iman itu saudara, lebih berharga untuk mereka daripada semua emas. Mereka tidak mau tukarkan iman itu dengan yang lainnya. Aniaya boleh datang, kesulitan boleh datang, silakan. Tapi mereka tidak mau menjual iman ini, dikatakan lebih berharga daripada emas. Saudara, definisi sederhana mungkin dari iman pada pagi hari ini, kalau Bapak Ibu mau tulis, buat saya iman itu adalah bergantung, bersangkut paut kepada Allah. Iman adalah bergantung tiap hari, bersangkut paut tiap hari kepada Allah. Saudara tidak pernah berhenti untuk bersangkut paut dan menggantungkan hidup saudara, mempercayakan hidup saudara kepada Allah. Saudara, pada dasarnya manusia ini senang mandiri. Ya, pada dasarnya manusia itu senang dengan kebebasan, senang dengan ketidakbergantungan. Ya, kalau dia punya kekayaan, kekayaan yang saya peroleh itu supaya saya tidak perlu khawatir, sehingga saya tidak perlu bergantung kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Allah, perhatikan ini, Allah sudah mengatur begitu rupa sehingga saudara tidak pernah dapat cukup mandiri. Allah sudah mengatur begitu rupa sehingga saudara tidak pernah dapat cukup diberkati, di mana saudara dapat berkata, saya tidak butuh Tuhan. Ya. Sebab saudara dapat memiliki seluruh emas dan kekayaan dalam dunia ini, tetapi kalau engkau tidak mempunyai iman, semua kekayaanmu tidak ada artinya. Iman itu penting Bapak Ibu. Jadi iman adalah sekali lagi tiap hari saudara bersangkut paut, bergantung kepada Allah. Coba saudara cek iman saudara hari-hari ini. Masihkah saudara bersangkut paut Tuhan? Masihkah tiap pagi saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, tanpa Engkau aku binasa.
Tanpa aku menyangkut pautkan hidupku kepadamu, aku hancur. Coba cek iman saudara masing-masing. Apakah saudara tiap hari berkata, Tuhan, tanpa engkau, aku seperti carang yang lepas dari pokoknya. Seperti kata Tuhan, carang tidak mungkin lepas dari pokoknya. Karena dia tidak bisa berbuah. Dan Tuhan katakan, tanpa aku, engkau tidak bisa berbuat apapun. Nah, iman yang seperti itu lebih mahal dan lebih berharga dari emas. Saudara, terima kasih tentu untuk pekerjaan yang kita punyai. Ya. Terima kasih untuk kekayaan yang saudara punya, tapi itu bukan Tuhanmu. Pekerjaan sebesar apapun yang Tuhan percayakan, itu bukan ilahmu. Itu bukan Allahmu, itu bukan tempat saudara bergantung, saudara. Ya. Terima kasih untuk uang, terima kasih untuk gaji yang saudara terima mungkin tiap bulan, tapi itu bukan Allahmu. Kepada siapa engkau dapat menyangkutkan hidupmu bulat-bulat. Kalau iman, kita harus berpikir begini, kalau iman itu diambil dari hidupku, maka emasku selesai sudah. Ya. Tetapi kalau emas diambil daripada hidupku, silakan. Aku bisa dapatkan lagi asal aku tetap mempunyai iman. Haleluya. Kalau emas diambil dari hidupku, tapi aku tetap dalam iman, aku akan baik-baik saja. Aku percaya satu saat Tuhan akan pulihkan kembali. Aku tahu satu saat Tuhan akan kembalikan itu. Sebab apa saudara? Sebab iman adalah substansi dari apapun yang saudara butuhkan. Catat baik-baik. Iman adalah substansi dari apapun yang Anda perlukan dan butuhkan. Iman adalah, ada orang katakan, pendeta katakan, iman adalah heavenly currency. Iman adalah mata uang surgawi. Iman adalah cara Tuhan bertransaksi dengan kita umatnya, manusia. Penting iman. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar. Bahasa Inggris katakan iman adalah substansi. Substansi itu artinya pokok, isi, atau inti dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman itu sesuatu yang spiritual. Tapi saya sudah katakan bahwa apa yang ada di dunia material itu berasal dari dunia spiritual. Saudara, waktu saudara menerapkan iman saudara dan saudara percaya kepada Allah dan saudara berkata bahwa tidak berapa lama lagi situasiku akan Tuhan ubahkan. Tidak selama-lamanya aku akan begini. Tuhan menghormati iman saudara. Ya. Bapak Ibu, seringkali kita harus diingatkan bahwa berkat-berkat materi bukan segala-galanya. Ya. Kita harus selalu diingatkan bahwa imanku lebih berharga. Iman saudara lebih besar dan lebih berharga dari emas murni di dalam dunia yang fana ini. Saya bilang begini, kalau iman saudara hanya efektif, kalau iman saudara hanya bekerja pada situasi atau tatkala situasi bagus-bagus, iman itu rendah banget saudara. Itu bukan iman. Kalau iman saudara efektif dan bekerja pada situasi yang baik-baik saja, iman saudara tidak terlalu kuat. Saudara harus berkata begini, saya tetap akan beriman. Apakah saya diberkati Tuhan? Apakah saya saat itu sedang di atas, sedang makmur, ataupun lagi di lembah? Ataupun lagi pailit, saudara? Ataupun lagi tidak makmur? Apakah aku diberkati atau tidak diberkati? Saya tahu bahwa Tuhanku bukan hanya Tuhan di gunung. Oh, di gunung ada Tuhan. Tatkala kita sedang diberkati Tuhan di gunung. Tapi Tuhan yang sama juga adalah di lembah kehidupan kita. Kita harus percaya itu. Kalau iman kita cuma bisa beriman waktu semuanya beres, bukan iman itu. Semua orang juga bisa. Kitab Kejadian mengatakan kepada kita bahwa selama bumi masih ada, maka selalu akan ada musim. Selama bumi ada, maka selalu akan ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, musim menabur, musim menuai.
Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekeliling kita sekarang ini, sedang dalam musim apa kita ini? Saya kira sekarang ini kita sedang dalam musim di mana kita harus buktikan imanmu. Tadi ayat itu kita berkata, iman kita sedang diuji untuk keluar seperti emas yang murni. Imanmu itu lebih daripada kekayaan yang fana ini. Kita saya kira sedang dalam tahun-tahun, sedang dalam masa di mana banyak anak Tuhan harus menunjukkan bahwa imannya itu murni. Dan untuk menunjukkan iman yang murni harus lewat api pencobaan. Api ujian. Lihatlah seluruh dunia ini saudara. Sekarang kita sedang berada pada musim di mana iman sedang diuji. Banyak anak Tuhan yang rontok imannya. Udah gak ibadah lagi. Udah membelakangi Tuhan. Puji-pujian kita bukan hanya saat lingkungan kita sedang baik. Ya, semua orang bisa berbuat demikian. Tapi puji-pujian kita harus berdasarkan kepada iman bahwa Allah itu baik. Walaupun lingkungan tidak baik, tapi iman kita berkata, Allahku adalah Allah yang baik. Dan Tuhan Allah itu baik walaupun lingkungan sekitar kita tidaklah baik. Iman kita harus diuji, setiap iman harus diuji. Iman kita harus dibuktikan. Iman kita harus melalui api ujian. Saya kira inilah saatnya, saat-saat ini. Saudara harus merediscovery your faith. Kita harus menemukan kembali imanmu. Tuhan Yesus berkata, kalau aku nanti datang pada kedatanganku kali yang kedua, masihkah aku menjumpai iman di atas muka bumi ini? Yesus yang berkata demikian, kalau aku datang lagi, masihkah aku menjumpai iman? Banyak iman yang rontok saudara. Apa yang saudara alami dalam 2 tahun ini belum apa-apa. Ya, masih ada hal dahsyat yang di depan. Saudara, apakah dalam keadaan sekarang ini kita masih percaya? Kita masih mengatakan Tuhan apapun yang terjadi aku bersangkut paut kepadamu, masih ada iman? Masih dapatkah saudara bersuka cita dan mempunyai pengharapan tentang masa depan yang luar biasa pada zaman seperti ini? Saudara, kita tidak mau menukarkan iman kita dengan emas yang fana dikatakan di dalam dunia ini. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab. Kita bicara tentang masa kelaparan. Bapak Ibu, masa kelaparan di dalam Alkitab adalah saat, perhatikan ini. Saat di mana Tuhan akan membawa iman ke next level. Masa kelaparan di dalam Alkitab, beberapa contoh nanti saya akan berikan, adalah saat di mana Tuhan akan membawa iman dari anak-anaknya, iman dari tokoh-tokoh Alkitab naik ke level berikutnya. Kalau mereka mengizinkan, kalau saudara mengizinkan Tuhan. Dan saudara, sebagai orang Kristen, kita harus dapat melihat bahwa kita harus menyadari bahwa dunia di mana kita sedang hidup sekarang ini sedang menuju kepada satu permasalahan yang besar. Saya katakan, dan tidak perlu pikiran jenius untuk melihat bahwa dunia sedang menuju satu permasalahan besar. Lihat sekeliling saudara, ya. Pandemi belum berlalu, saudara. Dan sekarang banyak orang mulai takut dengan serangan Rusia ke Ukraina. Oh, ini bisa memicu perang dunia ketiga. Mau apa lagi yang akan terjadi? Banyak orang takut loh. Lihat situasi sekarang ini. Saudara, dan kita anak-anak Tuhan bagaimana? Kita akan melihat siapakah orang Kristen yang sebenar-benarnya di masa-masa sekarang ini. Kita akan menemukan apakah iman kita ini lebih berharga. Iman saudara saya lebih bernilai dari semua yang dapat ditawarkan di dalam dunia ini. Nah, tadi bicara tentang kelaparan, satu persoalan, satu problem dalam Alkitab.
Kalau saudara perhatikan, beberapa orang memasuki masa kelaparan dengan kepala tertunduk, tetapi keluar dari masalah kelaparan dengan kepala ditengadahkan. Ada juga yang memasuki masa kelaparan dengan kepala tengadah, tapi begitu keluar kepalanya tertunduk. Saudara. Ada satu shift, ada satu perubahan. Nah dalam kitab Kejadian, saudara tidak perlu dibaca. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Abraham memasuki tanah Kanaan dan terjadi kelaparan di sana. Nah, Abraham masuk dengan kepala yang tertunduk. Boleh saya katakan demikian, tetapi dia keluar dengan kepala yang ditengadahkan. Artinya saudara, Tuhan sudah memakai masa kelaparan dalam kehidupan Abraham. Waktu Abraham keluar, maka di saat itulah Allah menyebut Abraham sebagai bapak orang percaya. Bapak orang beriman. Ishak juga sama, anak Abraham. Dia memasuki masa kelaparan dalam kehidupannya dalam keadaan yang cukup parah saat itu. Tetapi perhatikan dalam Kejadian pasal 26, pada masa kelaparan di negeri itu maka dia menabur. Dan di tahun itu juga dia menuai 100 kali ganda. Itu Ishak. Kelaparan justru sudah mengangkat Ishak, anak Abraham, lebih tinggi. Pengalaman Yusuf juga sama, kita tahu saudara. Justru saat terjadi kelaparan di tanah Mesir, itu yang mempromosikan Yusuf dari penjara menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf mendapat promosi di dalam satu situasi yang buruk yang terjadi di Mesir, kelaparan saudara. Waktu Mesir, seluruh negara Mesir mengalami keadaan yang sulit secara ekonomi, kelaparan yang sangat masif. Justru di situ adalah cara Tuhan mendongkrak Yusuf. Seorang yang hidup benar, seorang yang tidak kehilangan visi Allah dalam kehidupannya. Seorang yang tetap bersangkut paut dan beriman dan merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita tahu mimpi Raja Mesir, ya, 7 lembu kurus yang dilihat, yang keluar dari sungai Nil. Dan ada 7 lembu yang gemuk, tapi 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Ya. Dan kita sudah tahu ada 7 masa lembu gemuk, 7 masa kelimpahan. Tetapi akan datang masa kesukaran di mana begitu besar kesukaran itu akan datang. Saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan Yusuf. Taruhkan hidup saudara dalam kehidupan Yusuf. Memang kita akan mengalami masa-masa kesukaran. Tetapi saudara, Tuhan juga mempersiapkan kepada kita masa-masa yang bagus. Masa-masa yang baik. Ada 7 tahun kelimpahan. Dan Tuhan memberikan kepada Yusuf hikmat. Ya. Bagaimana Tuhan memakai Yusuf untuk membalikan keadaan yang paceklik saat itu menjadi kelimpahan. Allah memberikan hikmat kepada Yusuf, memberikan strategi begitu kepada Yusuf begitu rupa sehingga ada 7 tahun masa kelimpahan dan di situ Yusuf suruh orang-orang Mesir membangun gedung-gedung penyimpanan begitu rupa supaya nanti kalau 7 tahun kelaparan itu datang, ada solusi, ada jalan keluar. Dan perhatikan bagaimana Tuhan memakai Yusuf, memberikan kepada dia strategi begitu rupa sehingga Mesir pada masa kesukaran boleh mengalami pemeliharaan. Itu karena seorang Yusuf. Dan karena itu Yusuf didongkrak posisinya. Justru dalam masa paceklik. Ini hebatnya anak-anak Tuhan. Jadi Yusuf dipakai Tuhan di Mesir menciptakan strategi bagaimana mengatasi masa kesusahan ini. Yusuf bukan malah menjadi korban masa kesusahan, enggak. Yusuf yang setia kepada Allah. Di dalam penjara dia setia, di rumah Potifar dia setia. Dan saudara, Allah memakai orang kayak begini saudara untuk menjadi solusi pada masa kesulitan datang. Saudara, saya pikir kita juga harus menjadi seperti Yusuf di masa sukar sekarang ini. Kita harus mempersiapkan diri kita begitu rupa pada masa kelaparan.
Sebab ada masa kelaparan, saudara. Ada masa kesusahan yang akan menimpa seluruh bumi. Dan kita sudah mau merasakannya sekarang ini. Ini belum apa-apa, saudara. Jadi kita belajar strategi. Tuhan mau menunjukkan strateginya kepada anak Tuhan yang seperti Yusuf. Apa yang harus dilakukan pada masa seperti ini. Ya. Dan di Mesirlah Yusuf dari seorang yang dipenjarakan berkembang menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Itu terjadi justru pada masa buruk. Pada masa kelaparan. Nah, bagaimana kita pada masa pandemi sekarang ini? Pada masa peperangan. Dunia lagi takut, saudara. Banyak di antara kita mungkin akan kehilangan pengharapan. Banyak di antara anak Tuhan kehilangan visinya, kehilangan mimpinya. Tapi saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, kalau saudara adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh seperti Yusuf, Tuhan akan menggunakan apa yang sudah menghancurkan orang lain, itu dipakai Tuhan untuk mengangkat saudara ya yang hidup seperti Yusuf, hidup merendahkan diri seperti Yusuf, yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan menggunakan kondisi yang kini sedang dialami sekarang ini merata di seluruh muka bumi ini. Tetapi Tuhan mempunyai jalan keluarnya untuk anak-anak Tuhan. Dia memberikan kepada umatnya, saudara, bagaimana mereka dapat memanuver kehidupan begitu rupa sehingga mereka dapat mengatasi situasi ini. Sekarang kita akan terus Lukas 15. Masih bicara tentang masa kelaparan, satu masa sulit, saudara, di dalam Alkitab. Lukas 15 tentang anak yang terhilang, saudara, saya kira saudara kita semua hafal ya. Ya, saya tidak akan buka baca. Tapi Alkitab mengatakan bahwa anak yang terhilang itu tadinya dia ada di dalam rumah Bapa. Nah ini tadi ya. Judul khotbah saya imam di dalam rumah Bapa. Iman dalam rumah Bapa. Anak terhilang. Ya, sebelum dia terhilang tentunya dia menikmati semua berkat sebagai anak di dalam rumah bapaknya. Dan ada kelaparan yang akan datang, belum dibicarakan. Kelaparan itu sedang menunggu di horizon, saudara, di ujung sana. Ya, ada kelaparan yang akan datang menyerang. Sang anak ada di dalam rumah bapaknya. Coba semua katakan, rumah Bapa, katakan. Rumah Bapa. Saya mau tanya saudara, apakah saudara senang, apakah semua senang berada dalam rumah Sang Bapa? Rumah Sang Bapa adalah tempat di mana saudara harus terkonek di situ. Rumah Sang Bapa adalah tempat di mana saudara harus berada pada masa kelaparan terjadi. Nanti anak ini sayangnya kok dia tinggalkan rumah Bapa. Siapa suruh? Anak yang terhilang akan mengalami masa kelaparan. Dan itu terjadi karena dia tidak terkoneksi dengan rumah Sang Bapa. Nah, walaupun demikian kita harus mengerti satu hal yang luar biasa ini tentang anak terhilang ini, saudara ya. Begini, walaupun anak tersebut pergi, dia pergi menghadap bapaknya dan dia menuntut hak bagian warisannya. Anak kurang ajar, bapaknya belum mati dia udah minta hak warisannya. Yang memang warisan itu milik dia, ya. Lantas setelah dia dapat, dia tinggalkan rumah bapak. Dan Alkitab katakan dia menghambur-hamburkan ini berkat, saudara, ini kekayaan dengan cara yang jahat, dengan cara yang jahat. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Kalau saudara baca Mazmur 37 ayat 25, coba baca Mazmur 37 ayat 25. Ini pengakuan pemazmur bilang begini, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, garis bawahi, orang benar ditinggalkan. Dan ini, atau apa? Anak cucunya meminta-minta roti. Saya kalau begitu mau berdasarkan ayat ini juga kita kaitkan dengan saudara apa yang terjadi dengan anak yang terhilang. Anak ini biar bagaimanapun adalah anak dari Sang Bapa.
Anak itu terkoneksi dengan berkat sang bapa. Anak ini terkoneksi dengan berkat yang saya sebut berkat paternal. Berkat yang turun dari sang ayah sebagai kepala rumah tangga, berkat paternal. Dan walaupun anak ini sedikit mbalelo, sebab dia tinggalkan rumah bapa. Walaupun anak ini berlaku dengan jahat, saudara. Dia liar, dia keluar, dia tinggalkan rumah tersebut. Tapi Alkitab katakan masih ada kasih karunia Tuhan. Masih ada kemurahan dalam kehidupan anak tersebut. Kenapa? Karena saudara biar bagaimanapun dia masih dia masih terkonek juga dengan sang ayah. Dia anak daripada sang bapa. Ada berkat paternal dari sang bapa yang biar bagaimana selalu membayangi dirinya, saudara. Saudara, saya mau bilang begini. Kalau saudara orang tua, ayah dan ibu yang sudah mengikat perjanjian dengan Allah Bapa di sorga. Maka ayat ini pun berlaku untuk kita. Aku belum pernah melihat orang benar. Siapa orang benar? Kita orang benar. Ada di sini orang benar? Orang benar adalah orang yang sudah disucikan oleh darah anak domba Allah. Orang benar adalah orang tentu yang orang hidup benar, ya, dibenarkan oleh Allah dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang mengadakan perjanjian, membuat covenant antara dia dengan Allah dan Allah dengan dia seperti Abraham. Ada covenant, ada perjanjian. Dan berkat perjanjian ini turun dari mana? Dari seorang ayah dan ibu yang hidup benar. Anak-anaknya walaupun kadang-kadang balelo, kadang-kadang nakal, dia kabur. Tetapi berkat paternal ini ada mengejarnya. Ya. Saudara, Tuhan tidak pernah dikatakan meninggalkan keturunan daripada orang benar dan anak cucunya. Kita orang tua, kita membuat perjanjian dengan Allah. Tiap orang tua mendengar ini. Saudara membuat perjanjian dengan sungguh-sungguh dengan Allah. Abraham, Ishak dan Yakub. Kita orang tua yang percaya dan kita hidup dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara terus berdoa untuk anakmu sebab ada berkat paternal yang mengalir melalui saudara juga untuk anakmu. Satu saat dia harus kembali. Ya, kita sedang melihat tentang kelaparan ini, saudara. Elisa ini menarik juga. Elisa mendapat berkat 2 kali ganda. Itu waktu Elisa menyadari bahwa Elia adalah bapaknya. Ada berkat paternal. Waktu Elia akan diangkat naik ke sorga, Elisa bilang begini, Bapakku, aku melihat rata atau kereta berkuda orang Israel berserta dengan penuh. Dia sebut Elia bapaknya dan berkat 2 kali ganda itu turun di atas Elisa. Dua bagian jubah 2 kali ganda yang dipakai oleh Elia turun di atas Elisa. Karena dia tahu, dia menyadari bahwa hubungannya dengan Elia dan Elisa itu seperti bapak dan anak. Penting saudara mengerti bahwa kita membangun satu perjanjian dengan Bapak Sorgawi. Dan Bapak Sorgawi memberkati saudara dan itu akan terus kepada keturunan-keturunan kita. Jadi saudara, mari saudara sebagai orang tua berdiri di dalam rumah Bapa. Rumah sang Bapa. Jangan tinggalkan rumah sang Bapa dan saudara berdiri di hadapan hadirat Allah. Di dalam perjanjian dengan Allah. Dan walaupun keturunan saudara mungkin tidak selalu hidup dalam perjanjian itu. Tapi saudara mempunyai covenant dengan Allah sang Bapa yang membuat perjanjian dengan saudara dan keturunanmu. Walaupun musuh kepingin supaya anak-anak kita binasa. Musuh si setan ingin membunuh mereka. Tapi saudara ada perlindungan atas anak-anak kita. Ada perlindungan kepada mereka. Mereka memang keluar meninggalkan rumah Bapa dan mereka menghabiskan kekayaan itu dengan cara yang jahat. Tetapi saudara ada satu saat Allah akan melawat mereka. Anak ini akan ingat untuk pulang.
Jadi yang saya mau ingatkan saudara, bapak dan rumah ini loh. Sang bapak tugasnya adalah, ya tugas bapak tentu dia akan menyediakan ya untuk keluarganya, itu tugas bapak. Dia bertanggung jawab, dia akan bekerja. Tapi tugas utamanya saya kira, tugas utama seorang bapak lah dia harus sediain rumah. Sang bapak punya rumah yang akan menampung, yang akan mengayomi istri dan anak-anaknya di rumahnya. Dan perhatikan saudara, dalam musim kelaparan yang terjadi pada zaman itu, dalam Lukas pasal 15, rumah sang bapak tidak disita. Si bapak ini cukup kaya, dia tidak ngutang di bank rumahnya ini, sehingga waktu datang kelaparan maka dia harus jual lagi rumahnya, harus reposisi rumahnya. Enggak. Rumah ini milik dia sungguh, ya. Rumah sang bapak ini tidak disita. Justru di rumah sang bapak kita lihat ada hamba-hamba yang akan melayani. Ada hamba-hamba yang disewa secara khusus untuk bekerja di dalam rumah bapak. Jadi begini saudara, tatkala di dalam dunia terjadi kelaparan, tatkala di dalam dunia terjadi seperti apa yang kita sedang lihat di akhir zaman ini, saya mau katakan saudara, tatkala di dalam dunia terjadi sesuatu yang tidak dapat terkontrol, maka di rumah Bapa ada berkat. Di rumah Bapa ada pemeliharaan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kekurangan dalam rumah sang Bapa. Jangan tinggalkan. Rumah sang Bapa penuh dengan berkat. Siapa yang berada dalam rumah Bapa? Ya, di situ ada hamba-hamba yang diupah bekerja di rumah sang Bapa. Hamba-hamba itu kan kita ingat, si anak itu waktu ditinggal sendirian sudah ancur-ancuran, sudah habis, sudah jatuh miskin. Dia ingat, berapa banyak orang upahan dalam rumah Bapakku. Mereka berkelimpahan. Saudara, gak ada yang kurang dalam rumah Bapa itu. Dikatakan mereka punya makanan, mereka punya pakaian, mereka punya rumah untuk tinggal. Sementara di luar kelaparan terjadi. Oh, saya percaya Bapak Ibu, penjagaan dan pemeliharaan di dalam rumah. Dalam rumah Bapak. Di dalam rumah saudara. Asal saudara apa? Menjadikan rumah tanggamu mempunyai koneksi dengan sang Bapa sorgawi. Dan saudara ayah-ayah dalam rumah tanggamu. Jadilah ayah yang memberikan impartasi rohani, impartasi iman, satu pengayoman dalam rumah tangga begitu rupa. Sehingga berkat dari sorga, berkat paternal mengalir dari Allah Bapa kepada Bapa rumah tangga, terus kepada anak-anaknya. Allah mau kita terkoneksi dengan sebuah rumah secara rohani. Perhatikan ini. Ingat baik-baik. Allah mau saudara dan saya terkoneksi dengan sebuah rumah secara rohani. Dan saya katakan ini, pengembalaan di gereja ini adalah rumah untuk saudara. Ya. Kalau saudara putus hubungan oleh karena satu dan lain hal. Kalau saudara terputus hubungan dari rumah tersebut, maka saudara terputus hubungan dari berkat yang ada di dalam rumah ini. Saya percaya gereja ini diberkati Tuhan. Gereja ini didirikan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Gereja ini di dalamnya ada orang-orang yang melayani dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan kita adalah sebuah pengembalaan. Dan kita menaklukkan diri kita kepada gembala agung yang besar itu. Siapa yang tergabung dan terkoneksi di rumah ini? Bukan mau menyombong. Tapi ini perjanjian Tuhan. Ini perjanjian Allah. Di dalam masa kelaparan yang sedang terjadi. Di rumah Bapa tidak ada kekurangan. Di dalam kisah Lukas pasal 15. Di situ ada pesta dikatakan. Sebab waktu anak itu pulang dibuatlah pesta. Ada nyanyian dikatakan dalam rumah itu. Dan mereka semua mempunyai jubah. Kepada anak yang teriang itu diberikan satu jubah yang indah. Saudara. Dalam rumah itu ada diberikan sepatu lagi. Komplit. Diberikan cincin lagi, bling-bling saudara. Komplit, dikenakan. Belum lagi lembu yang tambun disembelih. Saudara, ini semua boleh berbicara secara rohani tentang kekayaan, kelimpahan, kemuliaan dan kasih karunia Allah di dalam rumah Bapa.
Baca sendiri kisah itu Lukas 15. Ya. Perhatikan bahwa rumah Tuhan itu diberkati. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 kita kenal ayat ini, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Dalam rumah Bapa ada roti, ada hamba-hamba upahan, bayangkan saudara. Kalau di luar lagi krisis, di rumah Bapak itu ada Bapak menyewa hamba-hamba upahan untuk melayani. Ya, ada lembu, tambun, ada jubah, ada cincin, ada sepatu. Jadi Bapak ini, sang Bapak ini mempunyai kapasitas. Dia punya kapasitas untuk membangun sebuah rumah, saudara. Dan dia mempunyai orang-orang upahan. Artinya ada orang-orang yang bekerja di bawah pengayoman. Orang-orang ini mungkin dalam masa kelaparan susah. Dikasih pekerjaan lah sama si sang Bapak. Dibayarin saudara. Di situasi yang sedang buruk. Ini buat saya gambaran yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, mungkin beberapa dari saudara, Allah memberkati saudara dengan bisnis. Ya, saudara dipercayakan membangun sebuah bisnis dan bisnis saudara Tuhan berkati. Ya, berhasil. Dan saudara menjadi seperti Bapak. Ingatlah, saudara menjadi seperti Bapak. Ya, yang membangun sebuah rumah usaha, rumah kerja, di mana saudara mempekerjakan orang-orang. Jadi Bapak buat mereka. Jadi Bapak yang mengayomi mereka, saudara. Kita sedang hidup di akhir zaman ini, di mana dunia sedang dalam keadaan trouble. Tapi kita bukanlah umat yang ketakutan. Kita bukanlah umat yang gemetar ketakutan. Dalam keadaan seperti ini, kemana lagi kita mau lari? Larilah ke rumah sang Bapak. Lari ke sana, saudara. Walaupun gereja ini online, ya, kita tidak bisa berkumpul, ya. Tapi rumah-rumah saudara. Mari para ayah, mari orang-orang yang ada dalam setiap rumah tangga GPD Elohim yang tersebar di seluruh Sidoarjo. Jadikan rumahmu tempat di mana Bapak Sorgawi diundang untuk datang dan hadir. Dan saudara mewarisi perjanjian, saudara harus mengadakan perjanjian di setiap rumah tangga. Saudara di luar sana boleh terjadi hal-hal yang mengerikan. Saya nggak tahu saudara peperangan antara Ukraina dan saya sedang memperhatikan terus nih perkembangannya. Itu bisa memicu peperangan besar. Dan kita sedang berdoa, banyak anak Tuhan sedang berdoa supaya jangan terjadi peperangan ini. Dunia sedang gonjang-ganjing loh. Perhatikan tanda-tanda zaman. Saudara, di dalam rumah sang Bapa ada supply. Supply segala yang kita perlukan dan butuhkan. Kita diberikan segala kekayaan, kemuliaan sang Bapa. Untuk itu jangan putus. Saya katakan saudara, ya, walaupun mungkin saudara tidak bisa beribadah secara onsite, tapi jangan putus hubungan. Ada orang yang saya perhatikan udah gak ibadah onsite, udah gak ibadah online, mau ngapain? Gak datang kemana-mana. Saya mau katakan setan mungkin mengadakan serangan dan pukulan terhadap kita anak-anak Tuhan. Dan itu terjadi dan dibutuhkan memang terjadi untuk sementara waktu. Si musuh tahu kalau saja dia dapat memisahkan kita dari rumah Bapa, maka kita akan jadi domba yang tidak bergembala. Berarti tidak ada proteksi, tidak ada penjagaan, tidak ada perlindungan, tidak ada yang mendoakan saudara. Jadi kemana? Kita semua dilihat dari surga cuma punya satu rumah, satu pengembalaan. Bapak surga kita Tuhan Yesus adalah sang gembala agung kita. Jadi saudara, lari ke rumah Tuhan. Lari ke rumah sang Bapa. Bawa seluruh anggota keluargamu untuk berbuat ibadah di rumahmu. Di rumah di mana saudara yakini di situ juga rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan besar. Tapi rumah tangga saudara juga rumah-rumah Tuhan yang kecil. Di mana Tuhan juga mau hadir. Jangan tinggalkan persekutuan.
Sebagai ayat terakhir 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, ayat terakhir. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi Tuhan itu mau supaya sebagaimana jiwa kita, rohani kita makmur, prosper dikatakan. Tidak kekurangan, saudara, tidak kekurangan iman, tidak kekurangan pengharapan dan kasih, saudara, baik-baik saja. Maka pun, ini doa daripada Rasul Yohanes, engkau pun secara fisikal baik-baik, sehat-sehat. Seperti jiwamu sehat-sehat. Dan pagi hari ini, kita akan makan dan minum. Kita seperti datang di rumah Bapa. Ada meja makanan. Ada meja makanan. Waktu anak terhilang itu pulang. Bapak sangat senang dan Bapak katakan, kita bikin pesta besar. Dan mereka menyembelih domba, menyembelih binatang-binatang yang tambun. Ada makanan. Pagi hari ini kita gak bicara tentang makanan-makanan seperti itu. Tapi makanan yang sangat penting. Makanan spiritual. Makan dan minum tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan, ada meja besar. Ada meja dalam setiap rumah tangga. Rumah yang mengundang sang ayah, sang Bapa sorgawi menjadi kepala di dalamnya. Mari saudara siapkan hatimu untuk makan dan minum daripada meja perjamuan kudus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu, menikmati baitmu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam, haleluya, rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari di dalam rumah Tuhan, saudara sudah nyanyikan lagu ini. Aku rindu berdiam dalam rumah. Aku mau menikmati bait-Mu. Ini hal-hal spiritual. Saudara menikmati bait Tuhan. Di rumah saudara, menikmati Allah. Kita akan makan dan minum, itu menikmati Dia. Menikmati kebaikannya. Dan saudara percaya, saudara, kebaikan Tuhan direfleksikan dengan curahan darah dan roti yang dihancurkan, yang dipecahkan, gambaran tubuh yang dihancurkan, darah yang dicurahkan. Itu menjadi makanan kita. Nikmati berkat ini. Ini makanan tidak ada di luar sana, saudara. Di luar sedang kelaparan. Tapi di rumah tangga Allah, di rumah daripada sang ayah, percayakah saudara ada kelimpahan? Apakah saudara melihat gambaran terlalu bodoh bagi sang anak lari keluar dan memboroskan kekayaan Bapa di luar? Dia harus balik pulang. Di sana dia disambut, diberikan pakaian, diberikan kasut, diberikan cincin, diberikan perayaan pesta, disembelihkan lembu yang tambun. Semua ada itu di dalam Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang disembelih bagi kita.
menjadi makanan dan minuman. Persembahkan di atas meja perjamuan kudus. Kita umat Tuhan, kita akan menikmati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, haleluya, haleluya, haleluya. Berkatilah roti dan anggur yang sebentar kami akan makan dan minum Tuhan. Kami percaya kami tidak makan kutuk, kami makan justru providensia, pemeliharaan daripada Tuhan, kekayaan daripada Tuhan, kelimpahan di dalam Engkau yang hanya ada dalam sebuah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus Putramu. Kami berbahagia bahwa kami ada di dalam rumah Bapa dan kami terkoneksi dengan Engkau melalui korban Putramu. Dan kami akan mengambil bahagian di dalamnya Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Berkati dengan segala berkat rohani dan jasmani dari surga. Kalau ada yang sakit Tuhan lawan dan sembuhkan. Yang berkekurangan, yang berhadapan dengan bencana, yang Tuhan Yesus Engkau izinkan terjadi. Tapi kami ada dalam rumah-Mu. Kami mau mengambil segala berkat rohani, spiritual ini. Yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Berkatilah roti dan anggur ini. Berkatilah umat. Kami akan mengambil bahagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah boleh siapkan. Ambil roti, silakan sudah. Mungkin di rumah tanggamu boleh berdiri ya. Sebaiknya sudah berdiri menghormati perjamuan kudus ini. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pegang roti di tangan kanan kita. Di rumah-Mu, di rumah sang ayah. Haleluya. Angkat tinggi di atas kepala kita, kita bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk roti ini, lambang dari tubuh yang dihancurkan. Engkau berkata inilah makanan yang sebenar-benarnya makanan. Tidak ada dalam dunia ini, kami akan makan berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang dicabik-cabikan, tubuh yang dipecah-pecahkan, tubuh yang di atasnya ada luka-luka daripada domba, anak domba Allah. Dan itu memberkati kami Tuhan. Itu menyembuhkan kami, itu menyehatkan kami, itu memberkati umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur, atasnya Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya inilah tubuh Yesus. Mari dengan iman kita makan bersama. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat untuk kita. Terima kasih Tuhan. Siapkan cawan anggur saudara. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Cawan anggur ini tadinya merupakan cawan murka Allah yang Yesus harus minum. Dia terkutuk di atas kayu salib, Dia menanggung segala kemurkaan karena dosa kita. Tapi sekarang cawan ini merupakan cawan berkat, bukan cawan kutuk. Cawan berkat untuk hidup saya dan saudara. Dan cawan ini darah Yesus ditakuti oleh si iblis. Kami mengusir segala pekerjaan setan, pekerjaan jahat. Pergi dari dalam kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Darah-Mu ada menyucikan segala salah dosa kami. Darah-Mu menyelimuti rumah tangga anak-anak Tuhan ya Yesus. Darah-Mu menyelimuti semua anak cucu kami. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan.
Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara percayalah darah Yesus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kita. Mari kita ambil waktu 2-3 menit. Angkat tangan saudara, angkat hatimu, tengadahkan wajahmu, pandang ke sorga. Haleluya, haleluya. Sembah dia, sembah dia. Sembah dalam setiap rumah tangga Elohim. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, kami menerima Tuhan. Kami menerima dari tahta kasih karunia-Mu. Kami menerima dari meja perjamuan kudus, meja penuh berkat, meja kelimpahan, meja perlindungan, meja kesembuhan, meja pemulihan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lawat dan jamah Tuhan, jamah umat-Mu, haleluya. Jamah setiap kami yang hadir di sini, jamah setiap rumah tangga, oh yang ada Engkau di dalamnya. Jamah setiap rumah tangga yang mengadakan perjanjian, mereka dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, bersyukur kami padamu. Oh, kami mengikat perjanjian yang baru dengan Engkau, Anak Domba Allah, Bapa Sorgawi. Glory, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, amin, haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Nikmati Tuhan Bapak Ibu, nikmati Tuhan, nikmati. Haleluya. Oh Tuhan, buka jalan untuk setiap rumah tangga. Kalau Engkau memang merajai dan menjadi Bapa dalam rumah tangga itu. Kalau mereka membangun koneksi, sebuah perjanjian baru di dalam kebenaran di dalam Engkau. Mari Tuhan kedangkan tangan. Mari saudara angkat tangan saudara kalau saudara punya keperluan dan kebutuhan apapun. Apapun terima pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, yes Lord, haleluya, haleluya. Dunia di luar sana takut dan goncang-gancing Tuhan. Oh, tapi dalam rumah Bapa ada kelimpahan, ada pemeliharaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih baik
satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu di rumahmu, memujimu aku menyembah. Kau Allah yang hidup, mari saudara, lebih tinggi lagi, nyanyi dengan iman. Lebih baik satu hari, haleluya. Lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memujimu aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua sekali lagi katakan, menikmati kebaikan dan kemurahan, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami nikmati sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu, kami ada di dalam pengembalaan-Mu, kami ada dalam rumah Sang Bapa, dan iman kami tidak mau sirna. Kami bersangkut paut apapun boleh terjadi Tuhan. Iman kami tetap kuat Tuhan Yesus. Kalau toh ada mungkin yang sudah lemah iman tapi mereka masih mengikuti ibadah ini, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Bela anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka kuat kembali. Mereka boleh bangkit Tuhan. Mereka boleh percaya Tuhan. Walaupun Tuhan tekanan, kelaparan pun ada. Tapi Engkau berkata Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang bersandar harap. Kami tidak tahu cara bagaimana Engkau menolong. Selalu ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengikat perjanjian dengan Engkau. Melalui makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Nama-Mu di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu dengan berkat dari tangan Bapa Surgawi yang turun Tuhan di atas setiap kehidupan seluruh Elohimers di rumah mereka masing-masing. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, berkati mereka juga. Terima kasih Tuhan, berkati worship leaders, para singers, pemain musik, pemegang kamera, tim digital, chorus board, Tuhan yang memegang LED lighting semuanya Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan ini. Berkati juga semua rumah tangga yang ada di rumah masing-masing. Angkat tangan saudara, terima berkat. Turunlah berkat daripada Allah Bapa Surgawi. Berkat yang luar biasa. Berkat melalui putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Dan berkat di dalam persekutuan, penjagaan perlindungan Allah Kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang, besok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di hadapan permai. Berkat mana kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Tuhan memberkati semua, haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri semuanya. Kita muliakan Allah yang hidup. Ajaib Engkau Tuhan. Ya. Hanya dekat Allah saja
aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari katakan, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, terima kasih Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama